Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran ya terkait tentang mata kuliah biologi sel dan molekuler. Materi yang akan disampaikan ya pada kali ini mengenai pembelahan sel ya, pembelahan sel. Yang akan dibahas yang pertama kali itu pembelahan mitosis ya. Masuk ke dalam tahapan pembelahan mitosis sendiri. Di sini ada yang namanya siklus sel ya. Kita ingat-ingat lagi terkait tentang siklus sel. Jadi siklus sel itu terdiri dari 4 tahapan. Ya, yang pertama itu ada yang namanya G1 ya. G1 itu merupakan tahapan pertumbuhan. Kemudian setelah G1 itu ada yang namanya fase S atau S fase ya. Ini merupakan yang warna kuning itu merupakan tahapan DNA replikasi ya. Nah, kemudian ada fase G2. Nah, G2 ini merupakan persiapan untuk pembelahan mitosis. Nah, fase G1, S dan G2 ini merupakan disebut juga yang warna ungu itu, ini merupakan tahapan yang namanya interfase ya. Oke. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya ada yang disebut dengan tahapan M atau mitosis ya. Nah, tahapan M atau mitosis itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama disebut profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang berikutnya yang terakhir itu disebut dengan telofase. Nah, nanti di telofase ada yang disebut dengan karyokinesis, yaitu pembelahan sel dari satu sel menjadi 2 sel ya. Nah, ini yang disebut dengan siklus sel ya. Jadi sekali lagi siklus sel ada 4 tahapan besar ya. G1, S, G2, dan M. Boleh mulai dari G1, boleh mulai dari S. Ini namanya siklus, jadi bolak-balik ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang menyebutkan terkait tentang interfase itu ya tadi ya, tahapan di luar pembelahan mitosis. Jadi interfase itu bukan tahapan mitosis ya, tapi di luar pembelahan mitosis. Jadi yang G1, S, dan G2 itu termasuk ke dalam interfase. Dari dalam interfase itu salah satunya terjadi yang namanya penggandaan atau replikasi DNA ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita mengenal terkait tentang siklus sel ya. Jadi siklus sel tadi 4 tahapan. Ya, berikutnya ini organel yang berhubungan dengan pembelahan sel yang disebut dengan sentrosom atau sentriol. Nah, sentrosom atau sentriol ini merupakan organel yang ada pada sel hewan ya. Jadi kita sudah membahas antara sel hewan dan sel tumbuhan di eukariotik. Itu salah satu perbedaannya itu ada tidaknya yang namanya sentriol atau sentrosom. Nah, sentriol atau sentrosom itu fungsinya untuk pembelahan sel ya, seperti itu. Nah, kapan kita menyebut kata sentriol, kapan kita menyebut kata sentrosom? Jadi kalau sentriol itu tunggal ya. Jadi kalau satu-satu itu disebut dengan sentriol, tapi kalau dua digambarkan dua seperti ini disebut dengan sentrosom ya, seperti itu. Nah, di sentriol atau sentrosom ini ada yang namanya mikrotubulus. Nah, mikrotubulus itu kayak semacam organel juga yang berhubungan dengan gerak. Kenapa di situ ada yang namanya mikrotubulus? Karena nanti sentriol atau sentrosom ini dia aktif bergerak dan mengeluarkan kayak semacam benang ya, disebut dengan benang gelondong atau benang spindle, di mana nanti benang gelondong atau benang spindle yang dikeluarkan oleh sentriol atau sentrosom itu fungsinya untuk memegang kromosom ya, tepat di bagian yang namanya sentromer nanti di kromosomnya ya, seperti itu. Oke, kita lihat proses pembelahannya. Ini saya ambil dari YouTube ya. Jadi pembelahan mitosis ini salah satunya fungsinya untuk regenerasi sel. Jadi kalau misalnya di sini ada kayak semacam cicak misalnya, itu akan bergenerasi dengan mitosis. Oke, di dalam tubuh itu ada sel ya. Nanti setiap sel itu akan membelah dari 1 menjadi 2 dan seterusnya. Itu disebut dengan pembelahan mitosis. Nah, ini setelah dibahas, pembelahan mitosis itu ada 4 fase ya. Pro, meta, ana, dan telofase ya. Oke, nah kalau gambar ini merupakan udah disebut dengan karyokinesis, tahapan terakhir dari telofase. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Ini tahapan masih dalam tahapan interfase ya, bukan mitosis, kemudian mau masuk
proses yang namanya mitosis, ada yang namanya profase ya. Nah, profase sendiri di situ ada profase ya. Nah, kita berhenti sebentar ya. Di situ ada yang namanya sentriol atau sentrosom. Ya, itu yang ada kayak kaki laba-laba sebelah kiri ya dari video ya. Nah, itu dia sudah mulai mengeluarkan benang gelondong atau benang spindle ya. Nah, tepat di bagian tengah, yang bulat bagian tengah, ya itu kan bulatan tuh ada yang besar, ada yang bagian tengah. Nah, bulatan yang besar itu sel hewannya. Yang tengah itu yang disebut dengan apa? Ya betul, inti sel atau nukleus. Nah, yang warna hijau itu atau biru ya, magenta ya, itu yang disebut dengan kromosom. Nah, bentuk kromosom itu ada dua. Ada kromosom yang tipis-tipis seperti benang, yang kalau di gambar ini yang kalian lihat, itu istilah kromosom yang seperti benang itu disebut dengan kromatin ya. Nah, nanti kromosomnya akan menebal ya. Nanti bentuknya seperti pita misalnya ya, yang kalian kenal kan kromosom itu kayak pita. Nah, bentuk kayak pita tersebut itu disebut dengan, atau kromosom yang menebal itu disebut dengan kromatin ya. Oke. Nah, ini di bagian tengahnya itu ada yang namanya anak inti atau nukleolus. Itu yang ada bulatan paling kecil ya, itu nukleolus atau anak inti. Ya. Nah, di tahapan awal profase ini nanti ya, jadi ciri-ciri awal tahapan profase di tahapan mitosis itu ciri-cirinya sentriol atau sentrosom itu mengeluarkan benang-benang gelondong atau benang-benang spindle, itu yang pertama. Yang kedua ya, kromosom bentuknya yang tadinya kromatin ya atau kayak semacam benang itu akan menebal menjadi kromosom yang disebut dengan kromatin. Jadi kromatin berubah menjadi kromatin ya, jadi istilah kromosomnya udah menebal nanti. Oke, kemudian yang berikutnya nukleus atau membran nukleus atau membran inti sel nanti mulai menghilang. Tuh ada yang bulatan bagian tengah ya, yang bulatan di luar kromosom itu nanti membran inti mulai menghilang ya, seperti itu. Dan inti selnya juga nanti menghilang ya, seperti itu. Bukan inti sel, anak inti selnya nanti menghilang ya. Oke, jadi ciri-cirinya yang pertama tadi sentriol atau sentrosom mengeluarkan benang spindle atau gelondong. Yang kedua, membran inti mulai menghilang. Yang ketiga tadi kromosom bentuk kromatid berubah menjadi kromosom menebal yang disebut dengan kromatin ya, jadi kromatin berubah menjadi kromatin. Anak inti sel yang disebut dengan nukleolus juga akan menghilang ya, seperti itu. Kita lihat ya video. Oke, nah itu kromatin ya, kromatin dia akan menebal ya menjadi ya, ini yang disebut dengan kromosom yang disebut dengan kromatin ya. Nah, di bagian tengah yang warna merah itu disebut dengan sentromer ya. Membran inti hilang, membran nukleus hilang ya. Nah, sentromer ini tadi tempat di mana nanti akan dipegang oleh benang-benang gelondong atau benang-benang spindle yang dikeluarkan oleh sentriol atau sentrosom. Nah, ini spindle. Oke. Yaitu profase. Nah, ini tahapan yang namanya metafase ya. Nah, metafase ini cirinya sangat sederhana ya. Meta ya, kalau diartikan dengan bahasa Indonesia itu artinya tengah ya. Apa yang di tengah? Yang di tengah-tengah itu pasti kita lagi berbicara terkait tentang kromosom yang tadi bentuknya menebal yang disebut dengan kromatid ya. Nah, kromosom atau kromatid tadi itu selalu berpasangan ya. Jadi tadi ada yang namanya kromosom sister yang kayak gitu, itu pasangannya. Nah, sepasang kromosom itu pada tahapan yang namanya metafase di mitosis itu letaknya ada di bagian tengah bidang pembelahan atau bagian tengah bidang ekuator ya. Tadi kan antara profase dan metafase kalau kalian ulang videonya ya, itu ada pergerakan yang namanya sentriol itu ke kutub yang berlawanan. Kutub yang berlawanannya tadi diarahkannya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kemudian benang spindlenya terus memanjang
kemudian benang spindle akan memegang kromosom tepat di bagian yang namanya sentromer. Jadi sentromer itu bagian kromosom yang nanti dipegang oleh benang spindle. Yang warnanya itu warna merah ya kalau di kromosom. Nah, kromosom sendiri itu yang berpasangan warnanya biru, sedangkan sentromer sendiri warnanya merah. Nah, itu dipegang ya. Nanti letaknya ada di bagian tengah bidang ekuator. Ya, seperti ini ya. Oke, nah itu yang tadi garis itu kutub pembelahan ya. Sentromer ya, itu ada pasangan tadi kromosom. Oke, ini metafase ya. Itu disebut metafase. Oke. Nah, itu metafase. Nah, kemudian tahapan yang ketiga itu disebut dengan anafase. Tadi kromosom yang berpasangan itu akan memisah ya. Memisah ke kutub, nanti ditarik oleh benang spindle ya ke kutub yang berlawanan. Jadi terpisah, ditarik oleh benang spindle ke kutub yang berlawanan. Itu disebut anafase. Ya, anafase itu artinya ana itu sebelah ya. Anafase. Nah, ini yang disebut dengan fase yang ketiga ya, disebut dengan anafase. Oke. Ya. Nah, tahapan terakhir itu disebut dengan telofase ya. Nah, di telofase ya, nanti kromosom-kromosomnya akan berubah lagi menjadi kromat. Nah, ini tahapan telofase itu tadi kromosom ya yang tadinya dia menebal disebut kromatid akan berubah kembali menjadi kromosom yang seperti benang yang disebut dengan kromatin ya. Kemudian ciri di telofase itu yang berikutnya, anak inti sel yang disebut dengan nukleolus itu terbentuk kembali ya. Oke, kemudian membran inti sel ya, atau yang disebut dengan nuklear membran tadi ya, itu pun akan terbentuk kembali ya. Nah, di sini dapat dilihat ini tadinya yang di awal di profase itu hanya ada satu sel ya, yang terdiri dari satu nukleus, ini akhirnya akan menjadi dua sel ya, yang terdiri dari dua nukleus di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, dia mengalami pembelahan, ada pelekukan yang disebut dengan sitokinesis. Jadi sitokinesis itu di akhir tahapan telofase itu ada pelekukan ya. Nah, itu. Oke, kemudian dia tepat membelah yang tadinya selnya jadi dari satu menjadi dua sel anakan ya, yang identik. Nah, ini pun terjadi di tumbuhan. Nah, tumbuhan itu ada yang garis tengah itu disebut dengan papan pembelahan karena tumbuhan tidak memiliki yang namanya sentriol atau sentrosom ya. Oke, jadi ada papan pembelahan, kemudian dari satu menjadi dua sel anakan yang identik sama ya, yang identik atau sama. Oke, ini overview dari pembelahan mitosis ya. Pembelahan mitosis kalau kita lihat tahapannya, itu tahapannya ada 4 tahapan ya. Ada pro, ada meta, ada ana, ada telofase. Tahapan profase ini merupakan tahapan awal ya, di mana di situ ciri-cirinya kromatin berubah menjadi kromatid, membran inti sel mulai menghilang, nukleolus atau anak inti sel hilang juga ya. Kemudian yang disebut dengan sentrosom atau sentriol itu mengeluarkan benang-benang spindle, tapi belum bergerak ke kutub yang berlawanan ya. Oke. Nah, tahapan yang kedua itu yang disebut dengan metafase. Metafase tadi sentriol yang sudah mengeluarkan benang spindle akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian benang spindlenya akan memanjang, kemudian memegang kromosom tepatnya di bagian sentromer ya. Nanti kromosomnya letaknya ada di bagian tengah bidang ekuator atau kutub pembelahan. Kemudian tahapan yang ketiga itu yang disebut dengan anafase. Anafase nanti kromosom yang berpasangan yang disebut dengan tadi kromatid tadi itu akan berpisah dengan pasangannya dan ditarik oleh benang spindle ke kutub yang berlawanan ya. Oke, kemudian telofase. Telofase itu kromatid ya, yang tadi yang berada di kutub-kutub yang berlawanan itu akan kembali berubah menjadi kromatin
ya, kemudian membran inti mulai terbentuk kembali, kemudian nukleolus atau anak inti sel mulai terbentuk kembali, ya. Benang-benang spindle itu akan menghilang, ya. Sentriol atau sentrosom letaknya seperti semula, tidak di bagian arah kutub yang berlawanan, ya. Kemudian ciri khas dari telofase itu yang disebut dengan karyokinesis, ya. Oke, tadi karyokinesis itu ada kayak semacam pelekukan, ya, itu pembelahan dari satu sel menjadi dua sel anakan yang identik. Yang disebut dengan identik itu berarti persis sama, ya. Jadi hasil pembelahan mitosis, ya, dari 4 tahapan tadi itu menghasilkan dua anakan yang identik atau sama persis. Maksudnya identik atau sama persis itu dilihat dari jumlah kromosomnya. Kita flashback sebentar. Jumlah kromosom manusia itu ada 46 buah atau disebutnya 23 pasang, ya. Atau istilah kalau misalnya di pembelahan ini disebutnya 2N, ya. Nah, pembelahan mitosis ini tidak ada reduksi kromosom. Jadi kalau misalnya sel yang mengambil pembelahan mitosis itu kromosomnya jumlahnya 2N, hasil anakannya pun 2N. Itu yang disebut dengan identik. Jadi sama dengan indukan yang membelahnya, ya. Oke. Kemudian pembelahan mitosis ini terjadi pada sel autosom, ya. Sel autosom itu disebut sel tubuh, ya. Kemudian kalau jumlah pembelahannya hanya satu kali pembelahan. Jadi prometa anatelofase itu disebutnya satu kali pembelahan dari satu sel menjadi dua sel anakan. Interfase ini sekali lagi kalau disebut ada istilah interfase itu disebut dengan fase istirahat. Yang tadi ada G1, S dan G2. Nah, fase istirahat itu ini bukan merupakan pembelahan mitosis, ya. Jadi interfase itu bukan merupakan pembelahan mitosis, ya, seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di pembelahan mitosis, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.